Di hadapan ribuan relawan, Presiden Joko Widodo memberi kode untuk menggambarkan kriteria calon presiden yang dinilai benar-benar memikirkan rakyat. Yaitu berambut putih dan mempunyai banyak kerutan di wajah. Pidato Presiden Joko Widodo di acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu pagi mengundang riuh para relawan. Pasalnya Jokowi menyebut kriteria fisik calon presiden yang menurutnya tepat memimpin Indonesia di masa depan, yakni berambut putih dan memiliki banyak keriput di wajah. Sontak tepuk tangan dan sorak-sorai para relawan pun menggema. Beberapa di antaranya menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Sebelumnya saat menghadiri peringatan hari ulang tahun Partai Perindo awal November lalu, Jokowi sempat menyebut nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jokowi seolah memberi kode kepada Prabowo untuk kembali maju di Pilpres 2024. 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Sementara itu sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas calon presiden. Pada survei yang dilakukan YPublika, Ganjar Pranowo berada di peringkat pertama, lalu disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kemudian pada survei SMRC, nama Ganjar Pranowo juga berada di posisi puncak dengan Prabowo Subianto di peringkat kedua, serta Anies Baswedan di peringkat ketiga. Lantas, siapa sesungguhnya sosok idola Jokowi yang didukungnya di pertarungan 2024 mendatang? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu siapa yang dimaksud Jokowi dengan sosok berambut putih? Benarkah menuju ke Ganjar Pranowo? Bagaimana dengan kode terhadap Prabowo Subianto soal jatah beberapa waktu lalu? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi Prayitno, apa kabar? Selamat sore Mbak, Alhamdulillah. Ya, Mas Adi, jadi kira-kira siapa sosok berambut putih yang memiliki kerutan di wajah yang dimaksud Jokowi? Apakah ini juga mengarah kepada sosok calon presiden yang didukung oleh Jokowi di 2024 mendatang? Ya, saya kira memang ada 2 hal ya dari pernyataan Jokowi. Pertama, itu mengacu pada kriteria umum dan kriteria khusus. Kalau bicara tentang kriteria umum, sebenarnya Jokowi itu ingin bilang bahwa Capres di 2024 adalah mereka yang pekerja keras, mereka hadir di tengah kesulitan rakyat, tidak berjarak, kakinya tidak nyentuh ke tanah, dan bukan menara di menara Gading. Pemimpin itu adalah orang yang 24 jam hati dan pikirannya total, berpikir bagaimana untuk melakukan perbaikan di Indonesia. Itu kriteria umum. Tapi ketika Jokowi misalnya memention bahwa karena saking ruwetnya, seriusnya mikir negara itu, sampai rambutnya putih, itu tidak lain dan tidak bukan, pastilah yang dimaksud oleh Jokowi dipersepsikan oleh publik adalah
tentu saja Ganjar Pranowo, Mbak. Jadi sebenarnya kriteria khusus ini yang sebenarnya jauh lebih menarik dan lebih banyak diperbincangkan. Rambut putih itu adalah Ganjar Pranowo yang memang orang juga tahu bahwa sejak awal Jokowi itu memang teridentifikasi lebih dukung Ganjar Pranowo untuk dijagokan maju di Pilpres 2024 yang akan datang sebagai suksesor yang dianggap layak, dianggap pantas untuk melanjutkan Jokowi di fase-fase selanjutnya. Baik. Lalu di kode sebelumnya, Mas Adi, pada saat di hari ulang tahun Perindo, Jokowi juga sempat memberi kode untuk memberi dukungan kepada Prabowo. Itu bagaimana Anda melihatnya? Kalau dilihat secara rata-rata umum, sebenarnya Jokowi itu pasti akan mendukung semua orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan politiknya. Itu ada Prabowo Subianto, ada kemudian Erick Thohir, ada Sandiaga Uno gitu ya. Bahkan ketika Jokowi bicara tentang capres itu harus ngerti isu yang terkait dengan ekonomi makro dan mikro, itu secara tidak langsung Jokowi ingin mendukung Erlangga Hartarto, karena saat bersamaan juga banyak relawan Jokowi menghadiri dan bahkan berkunjung ke kantor DPP Golkar. Jadi itu adalah rata-rata umum. Jadi bagi Jokowi, siapapun yang punya potensi maju di 2024 adalah mereka yang saat ini berada di sekitar kekuasaan politik Jokowi. Tapi kalau kemudian di ranking secara umum, tentunya rata-rata dukungan Jokowi secara mayoritas itu pastinya diberikan kepada Ganjar Pranowo. Saya kira alasannya dua hal ya, yang menurut saya bisa diukur. Pertama, Jokowi dan Ganjar itu adalah orang yang sama-sama menjadi kadernya PDIP. Yang kedua, basis pemilih PDIP adalah mereka yang hijrah politiknya itu ke Ganjar Pranowo, bukan kepada yang lain. Nah, kalau mau ditambahkan yang ketiga, saya melihat Jokowi itu adalah orang yang cukup mempercayai survei sebagai variabel untuk mengukur tingkat kemenangan seseorang. Ganjar di berbagai survei memiliki elektabilitas yang cukup luar biasa. Kecuali kalau Ganjar Pranowo tidak dapat tiket, tidak bisa maju di 2024, rasa-rasanya dukungan besar juga akan diberikan Jokowi kepada Prabowo Subianto dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kemudian bisa ditangkap oleh publik secara umum ya, Mbak. Baik, meskipun PDI Perjuangan sendiri belum secara resmi mendukung sosok bakal calon presiden tertentu. Ya pastinya publik sebenarnya menunggu apakah setelah ada kode rambut putih itu yang kemudian diasosiasikan sebagai bentuk dukungan ke Ganjar Pranowo, akan ada resistensi, akan ada protes yang kemudian akan muncul dari internal PDIP. Karena beberapa waktu yang lalu ketika Jokowi juga hadir dalam acara Projo di Magelang kalau tidak keliru, ketika teridentifikasi mengendorse Ganjar Pranowo, banyak protes dan resistensi dari kawan-kawan PDIP yang dimana pernyataan Jokowi itu dianggap mendahului fatsun politik yang dimiliki oleh Ketua Umum mereka, Megawati Soekarno Putri, sebagai the one and only veto player yang bisa menentukan siapa kira-kira kandidat capres yang menurut mereka akan layak untuk diusung. Jadi kita tinggal tunggu nih apakah kode keras putih yang dialamatkan ke Ganjar menurut publik ini juga akan menuai protes yang cukup kuat dari internal PDIP. Baik, Mas Adi, kita tahan dulu perbincangannya karena kita akan melihat ini informasi mengenai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akhirnya buka suara terkait permasalahannya dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ganjar mengatakan tidak ada persoalan di antara mereka. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara terkait permasalahannya dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Hal itu diungkapkan Ganjar setelah membuka musyawarah nasional Matakin di kota Solo. Ganjar mengatakan bahwa dirinya tampak mesra dengan Puan, menandakan bahwa tidak ada persoalan di antara mereka. Berapa kali kan sempat ketemu terus Pak di Solo. Kenapa? Mungkin makna dari Pak Ganjar sendiri apa? Loh ya nggak apa-apa, biasa saja. Mbak Puan sampaikan kemarin, aku nggak apa-apa mesra-mesra sama Mas Ganjar. Hanya jarang ketemu kan? Gitu. Berarti kan sudah ketahuan kan? Saya dengan Mbak Puan nggak ada persoalan kan? Gitu aja. Kemesraan antara Ganjar dan Puan memang sempat jadi sorotan usai Ganjar mengunggah video menjemput Puan Maharani di Bandara Adi Sumarmo Solo lewat akun media sosialnya. Padahal sebelumnya keduanya sempat disebut renggang gegara isu Capres dan Dewan Kolonel Dewan Jenderal. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Ya, Mas Adi, salah satu yang menarik dalam pidato Jokowi siang tadi adalah menyebutkan hati-hati pada pemimpin berwajah bersih. Ini apa maksud pernyataan Jokowi tersebut? Apakah menyasar pada sosok-sosok tertentu juga, Pak, Mas Adi? Ya, ini komentar saya yang terakhir ya Mbak, bahwa sebenarnya itu adalah satu statement yang ingin menegaskan bahwa bagi Jokowi, pemimpin itu jangan berwajah bersih dalam arti dia harus merakyat. Wajah bersih itu kan konotasinya dia tidak turun ke rakyat gitu ya, dia berjarak dan tidak ngerti persoalan-persoalan. Pemimpin bagi Jokowi adalah mereka yang hadir di tengah kesulitan rakyat gitu ya, dia kemudian menyelami kehidupan rakyat dan bukan berada di Menara Gading. Saya kira itu pesannya, dan ini bisa menyasar kepada siapa saja, terutama mereka-mereka yang selama elitis dan tidak pernah bertemu dengan rakyat secara langsung. Itu sih pesan-pesan umumnya. Jadi siapa yang merasa ini elitis, tidak dekat dengan rakyat, dialah yang disinggung oleh PDIP, oleh Jokowi menurut saya. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno selaku pengamat politik telah bergabung bersama kami di Aini Sore. Selamat sore, Mas.